It's been over a month and you still haven't found that bitch, Jay. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Chris Montano. Saat itu, Chris menuju markas mafia Meksiko. Saat dia menyelinap masuk, kekacauan pun terjadi dengan perkelahian dan tembakan. Di tengah kekacauan tersebut, Chris menemukan dua koki yang ketakutan. Mereka memohon agar dia tidak menyakiti mereka, mengatakan bahwa mereka hanyalah koki tak berdosa yang terjebak dalam masalah ini. Merasa iba, Chris membiarkan mereka pergi dan kembali untuk mengalahkan para penjahat. Setelah berurusan dengan anggota mafia, Chris akhirnya bertemu dengan pemimpin mereka yaitu Sanchez. Ternyata istri Chris telah diculik oleh geng Sanchez. Sanchez menawarkan untuk melepaskannya jika Chris setuju untuk bekerja dengannya selama 6 jam. Mendengar hal itu, Chris tidak ingin bekerja sama dengan penjahat seperti Sanchez dan bahkan mempertimbangkan untuk menghentikannya selamanya. Namun Sanchez memperingatkan Chris bahwa jika sesuatu terjadi padanya, istrinya akan berada dalam masalah besar. All you need to know is that your wife is safe. You don't make the Dengan fucking berat rules hati, here, Chris. dia pun setuju untuk bekerja untuk Sanchez selama 6 jam. Sanchez menjelaskan bahwa misinya adalah mengalahkan 6 musuh Sanchez, semuanya dalam waktu 6 jam. Dia telah menyiapkan mobil dan senjata untuk Chris dan berjanji akan mengirimkan detail di mana menemukan musuh-musuh tersebut ke ponselnya. Jika Chris berhasil menyelesaikan tugas berat ini, Sanchez akan membebaskan istrinya. Setelah itu, Chris memeriksa mobil dan senjata yang disiapkan oleh Sanchez. Namun, ketika dia hendak memulai misinya, dia menemukan dua koki yang bersembunyi di dalam mobil. Mereka tidak ingin pergi dan malah memohon kepada Chris untuk membawa mereka pergi dari sana. Mereka menjelaskan bahwa mereka bisa membantunya menavigasi dan membawanya kemanapun dia perlu pergi. Jadi Chris mengizinkan mereka untuk bergabung dengannya. Lalu koki-koki tersebut menceritakan kisah mereka. Mereka adalah saudara yang mencari adik perempuan mereka yang hilang. Mereka bekerja menyamar sebagai koki di kelompok Sanchez dengan harapan menemukan adik mereka. Sayangnya, mereka belum menemukannya di markas tersebut. 2 hari sebelum semua masalah ini dimulai, kehidupan keluarga Chris terlihat sempurna. Dia memiliki istri yang cantik dan seorang putri dan hidupnya sedang baik-baik saja. Chris sendiri adalah mantan kapten marinir Amerika yang sudah pensiun. Pagi itu, istrinya yang dia pikir adalah seorang pembisnis properti bersiap untuk pergi ke kota lain selama beberapa hari. Dia memastikan untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Chris dan putri mereka sebelum pergi. Malam itu, saat dia sedang menyiapkan makan malam, dia mendapat telepon dari istrinya. Dia dengan bersemangat memberitahunya bahwa duta besar Prancis baru saja menawarinya pekerjaan untuk melatih pasukan khusus Prancis. Istrinya meminta untuk menunggu hingga dia kembali sebelum menerima pekerjaan tersebut. Tiba-tiba saat malam berubah aneh ketika 2 agen FBI muncul di pintu rumah mereka. She's the best. Agent Duels, Agent Grant. Agen-agen tersebut memberitahu bahwa istri Chris bukanlah pembisnis properti, melainkan terlibat dengan kartel Meksiko yang berurusan dengan narkoba dan perdagangan manusia. Chris tidak bisa percaya apa yang dia dengar, karena bagaimanapun mereka telah menikah selama 18 tahun. Konyol memang, namun agen-agen FBI tersebut memiliki bukti yang membuat Chris khawatir. Mereka bahkan menunjukkan bukti bahwa istrinya tidak sedang dalam perjalanan ke kota lain seperti yang direncanakan, melainkan sedang dalam perjalanan ke Meksiko. Beberapa jam setelah FBI pergi, Chris mencoba menelepon istrinya, tetapi ponselnya mati. Saat itulah dia mendapat telepon dari seseorang bernama Sanchez. Sanchez menginformasi apa yang dikatakan FBI memang benar.
Namun ternyata dia adalah bagian dari kelompok saingan kartel Sanchez. Dan sekarang Sanchez menyanderanya. Menyadari dia harus bertindak cepat, Chris merencanakan untuk pergi ke markas Sanchez pada hari berikutnya di mana film ini dimulai. Sebelum pergi, Chris mengatur agar putrinya menginap di rumah ibunya untuk menjaga tetap aman saat dia pergi. Ketika Chris dan putrinya tiba di rumah ibunya, dia menjelaskan bahwa dia akan pergi selama beberapa hari. Dia meminta ibunya untuk merawat putrinya, tetapi dia hanya memberitahu bahwa dia akan ke Meksiko untuk menjemput istrinya. Be careful, Dad. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chris mempersiapkan diri untuk perjalanan yang menantang di depannya. Lalu adegan bergeser ke saat ini, di mana Chris akan menghadapi target pertamanya, yaitu seorang bos mafia narkoba. Chris menyuruh para koki untuk tetap berada di mobil dan baku tembak pun dimulai. Di tengah kekacauan, dia menyuruh seorang wanita yang dia temukan di sana untuk pergi karena dia tidak ingin menyakitinya. Dia melanjutkan ke dalam rumah di mana baku tembak terjadi lagi. Akhirnya, dia berhasil menyudutkan bos mafia tersebut. Bos tersebut tahu bahwa Chris dikirim oleh Sanchez yang ingin menguasai wilayah ini. Bos tersebut mencoba menyuap Chris dengan banyak uang agar nyawanya diselamatkan, tetapi Chris tidak tertarik. That's enough to begin a new life. Chris mengirim foto bos yang sudah dikalahkan kepada Sanchez sebagai bukti bahwa dia telah menyelesaikan tugas pertamanya. Pada saat yang sama, Sanchez mengirim foto dan lokasi target berikutnya yang saat ini berada di sebuah restoran. Tak lama setelah Chris keluar, dia bertemu dengan para koki dan mengambil mobil dari salah satu bawahan target tersebut. Dia menyuruh para koki untuk pergi dan tidak mengikutinya. Kemudian memindahkan senjatanya ke mobil yang baru dan pergi dengan cepat, meninggalkan para koki di belakang. Sekitar 30 menit kemudian, Chris tiba di sebuah tempat parkir di atas gedung. Tetapi saat dia sedang bersiap, dia menyadari bahwa dua koki itu mengikutinya. Awalnya, Chris merasa kesal karena dia lebih suka bekerja sendiri. Para koki itu menjelaskan bahwa mereka mencari adik perempuan mereka yang mereka percaya diculik oleh salah satu bos mafia yang menjadi target Chris. Dia kemudian naik ke puncak gedung dan mengarahkan bidikannya ke targetnya yang berada di restoran di bawah. Target tersebut adalah seorang bos mafia yang menguasai wilayah barat, sedang menunggu makanannya saat Chris menembaknya dan berhasil mengeliminasinya. Lalu dia pun kembali ke tempat parkir. Dia menelepon Sanchez untuk mengatakan bahwa dia telah menyelesaikan misi kedua. Saat itu, Sanchez ingin foto sebagai bukti, tetapi Chris menjelaskan bahwa dia harus menembak dari jarak jauh. Untungnya Sanchez mempercayainya. Namun Sanchez memperingatkan bahwa dia memerlukan foto untuk misi berikutnya atau dia akan membunuh istri Chris. Saat dia mencapai tempat parkir, sekelompok orang tiba-tiba menyerangnya. Terjadilah baku tembak. Untungnya dia berhasil mengalahkan mereka, tetapi dia kehabisan peluru. Tepat saat itu, dia menyadari orang terakhir yang berdiri adalah wanita yang dia biarkan pergi sebelumnya. Sementara, wanita tersebut yang melihat Chris tidak memiliki peluru berjalan mendekat untuk menghabisinya. Namun, tepat sebelum dia bisa melakukannya, seseorang menembaknya. Ternyata itu adalah koki yang sejak awal mencoba tetap bersama Chris. Setelah ini, Chris menerima pesan dari Sanchez tentang target berikutnya, yang sekarang bersembunyi di sebuah villa. Chris memutuskan untuk membawa dua koki bersamanya. Saat mereka sedang dalam perjalanan, Sanchez meneleponnya untuk mengingatkan bahwa dia hanya memiliki beberapa jam lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Sanchez juga mengancamnya bahwa dia akan menculik putrinya. Kesal mendengar ini, Chris memperingatkan Sanchez bahwa jika dia berani menyakiti putrinya, Chris akan mengejarnya. Setelah panggilan itu, dia segera memeriksa putrinya dan memastikan dia aman di rumah neneknya. Dia kemudian menyuruhnya untuk tinggal di motel bersama neneknya untuk sementara. Setelah itu, Chris dan para koki tiba di dekat rumah target ketiga. Mereka mengawasi target yang sedang berenang di belakang vilanya. Chris meminta para koki untuk berjaga-jaga sementara dia menyelinap ke dalam villa. Begitu di dalam, dia tanpa ragu mengalahkan penjaga target.
Akhirnya, Chris berhasil menyudutkan targetnya. Saat dalam ancaman senjata, target tersebut menduga bahwa Sanchez pasti mengirim Chris. Target itu kemudian keluar dari kolam dan mencoba menyuap Chris, tetapi diam-diam meraih senjata. That would be a little bit cliche. Setelah itu, dia mengambil foto target ketiga dan mengirimkannya kepada Sanchez. Dia kemudian bergabung kembali dengan dua koki dan menuju lokasi target keempat. Tak lama kemudian, mereka tiba di lokasi target keempat. Di sana, dia meminta para koki untuk menunggu di mobil dan menyuruh mereka untuk datang membantu jika dia tidak kembali dalam 30 menit. That one? He'll be at one of his retreats. Target keempat adalah seorang bos mafia yang terlibat dalam perdagangan manusia. Adegan bergeser ke Chris yang berurusan dengan anak buah bos mafia tersebut. Setelah mengalahkan mereka, dia masuk ke dalam ruangan dan dia ditodong senjata oleh asisten bos tersebut. Saat Chris diperintahkan untuk menjatuhkan senjatanya, bos tersebut tiba-tiba ditembak dan penembaknya adalah Savannah. Di tengah kekacauan, Chris tertembak di sisi perutnya. Savannah merasa iba dengan Chris dan segera membawanya ke rumah temannya yang adalah seorang dokter hewan. Di sisi lain, terlihat dua agen FBI yang sebelumnya mengunjungi rumah Chris. Mereka ditemukan di sebuah motel mencoba menemukan putri Chris dan neneknya menggunakan pelacak ponsel pemerintah dan mereka pun berhasil. Namun mengejutkan, agen-agen tersebut ternyata korup dan bekerja sama dengan Sanchez, berencana untuk menculik putri Chris. Adegan kemudian beralih kepada Chris, Savannah, dan para koki yang sekarang telah tiba di rumah teman Savannah. Di sana, Savannah cepat-cepat meyakinkan temannya karena dia mengira Chris berbahaya. Dia menjelaskan bahwa mereka datang untuk meminta bantuan karena Chris telah tertembak di perutnya. Tak lama setelah itu, Chris dirawat dan peluru dikeluarkan dari tubuhnya. Saat teman Savannah sedang menuangkan minuman, para koki terkejut melihat kalung yang dikenakannya. Tak lama kemudian, para koki bertanya di mana dia mendapatkan kalung tersebut. Teman Savannah menjawab bahwa dia menerimanya dari ibunya ketika dia berusia 10 tahun. Mendengar ini, para koki mulai menangis karena ternyata teman Savannah adalah adik perempuan mereka yang hilang pada usia 10 tahun. 30 menit kemudian, Chris tampak bersiap untuk menyelesaikan misinya. Saat itu, para koki ingin membantunya, tetapi Chris menolak. Dia menjelaskan bahwa karena tujuan utama mereka adalah menemukan adik perempuan mereka, dan sekarang mereka telah menemukannya. Tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tinggal. Namun, para koki tetap bersikeras untuk membantu Chris sebagai bentuk rasa terima kasih mereka. No photo. Dalam perjalanan, Sanchez mengirim informasi tentang target kelima dan keenam. Ternyata kedua target tersebut berada di tempat yang sama. 5 more minutes and we're gone. Saat itu, di tempat penampungan mobil bekas, pria tua ini adalah target kelima dan dia sedang menunggu seorang pembeli. Tak lama kemudian, pembeli itu tiba dan ternyata adalah istri Chris, yaitu Sarah. Ini mengungkapkan bahwa selama ini Sarah tidak diculik oleh kelompok Sanchez. Sebaliknya, Sanchez hanya menipunya. Sarah yang dikenal Chris sebagai istrinya membeli perempuan dari pria tersebut. Ternyata Sarah juga adalah target ke-6 Chris. Tetapi dia tidak mengetahuinya karena mafia menggunakan nama berbeda untuknya. ¿Tienes algún plan, my friend? Sementara itu, Chris dan para koki tiba di sebuah pemakaman. Dia menunjukkan bahwa target berada di dekat tumpukan bangkai mobil di belakang makam. Pada saat yang sama, Chris menerima telepon dari agen FBI yang korup. Mereka menyuruhnya untuk segera menyelesaikan tugas Sanchez. Mereka juga menyebutkan bahwa mereka baru saja menculik putrinya. Marah, Chris bersumpah bahwa jika sesuatu terjadi pada putrinya, dia akan mengalahkan agen FBI tersebut tanpa ampun. Adegan kembali ke Sarah. Sarah baru saja mentransfer uang ke pria tua itu untuk membeli perempuan. Saat Chris tiba, dia mulai menembak, mengalahkan semua orang di sana. Dia bahkan menembak Sarah tanpa menyadari siapa dia. Pada satu titik, mereka saling mengarahkan senjata satu sama lain. Keduanya terkejut.
Saat itu, Chris tidak tahu bahwa Sarah terlibat dengan kartel. Demikian pula Sarah, dia tidak pernah menduga bahwa Chris akan menemukan tempat ini secepat itu. Tak lama setelah pria tua itu mencoba menyelinap dan menyerang Chris, Sarah dengan cepat menghadapinya. Dia kemudian menjelaskan semuanya kepada Chris. Sarah mengungkapkan bahwa ayah kandungnya adalah pemimpin kartel besar di Meksiko yang meninggal 10 tahun yang lalu. Ternyata Sarah dipaksa oleh 2 agen FBI untuk bertindak sebagai informan untuk mencegah siapapun mengambil alih posisi ayahnya. Namun agen-agen FBI ini diam-diam bekerja sama dengan Sanchez yang sebenarnya ingin merebut kekuasaan. Sarah sangat ingin berhenti menjadi informan, tetapi FBI mengancam keselamatan Chris dan putri mereka, membuatnya tidak punya pilihan. Dia kemudian memberitahu Sarah bahwa putri mereka sekarang disandera. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan putri mereka adalah Chris harus mengeliminasi Sarah. Mendengar hal ini, Sarah meminta Chris untuk segera melakukannya. Setelah banyak berpikir, dengan sedih Chris melakukan apa yang harus dia lakukan. Chris kemudian mengambil foto Sarah dan pria tua itu untuk dikirim kepada Sanchez. Setelah itu, Chris memberitahu 2 koki bahwa pekerjaannya telah selesai dan mereka harus pergi. Koki tersebut mengucapkan selamat tinggal dan berterima kasih kepada Chris. Adegan lalu bergeser ke tempat Sanchez. Ketika Chris tiba, dia menuntut mereka untuk melepaskan putrinya. Saat mereka melepaskannya, FBI berkomentar betapa sulitnya hari itu bagi Chris yang telah kehilangan istri dan ibunya dalam 1 hari. Chris sangat terkejut dengan komentar dari FBI tersebut. Tiba-tiba salah satu anak buah Sanchez melumpuhkannya. Ternyata mereka berencana untuk membunuh Chris karena mereka tahu dia akan menjadi ancaman jika dibiarkan hidup. Saat Sanchez hendak menembak Chris, terjadi baku tembak. Sarah yang sebelumnya pura-pura mati mulai menembak. Chris kembali disudutkan oleh Sanchez, tetapi untungnya seorang koki mengikuti Chris dan menembak Sanchez. Sanchez berhasil melarikan diri dengan helikopter. Sementara itu, Sarah bertarung dengan seorang agen FBI wanita dan berhasil mengalahkannya. Chris lalu berusaha menenangkan putrinya ketika tiba-tiba dia ditembak oleh agen FBI yang korup dan terjadilah perkelahian. Lalu Sarah datang untuk membantu, tetapi kehabisan peluru. Saat agen FBI menargetkan Sarah, Chris memanfaatkan kesempatan ini dan menembak agen tersebut. Pada akhirnya, Chris dan keluarganya selamat dari cobaan ini. 3 bulan kemudian, saat perayaan Tahun Baru Imlek, terlihat Sanchez yang masih hidup sedang mengemudi melewati acara tarian singa tersebut. Tiba-tiba, Chris dan Sarah. Insiden tersebut tidak terlihat karena 2 koki menggunakan tarian singa sebagai penyamaran. Dan dengan meninggalnya Sanchez berakhir pula lah film ini. Terima kasih telah menonton dan subscribe untuk video selanjutnya.